Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala khawla wala quwata illa billah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini, di hari Senin tanggal 1 Juli 2024. Kita masih bisa bertemu kembali di podcast Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Di agenda yang kedua ya, dari platform yang baru ini tentang penelitian atau kesehatan yang perlu kita sampaikan ya. Di hari Senin yang lalu sudah kita sampaikan tentang tren perilaku merokok di remaja kita, dan hari ini kita akan memaparkan satu tulisan yang disampaikan oleh dua orang peneliti dari BRIN ya, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu tentang isu-isu seksualitas yang dihadapi anak muda di Indonesia. Tulisan ini ditulis oleh Andika Aji Baskoro dan Sari Kristiana ya. Dua-duanya adalah peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Isu kesehatan dan seksualitas anak muda khususnya di negara berkembang ini memang terus menjadi sorotan dalam beberapa studi ya. Studi di India di tahun 2022 misalnya menunjukkan bahwa anak muda remaja dihadapkan dengan berbagai tantangan terkait isu seksualitas seperti perilaku seksual berisiko, penyakit menular seksual, dan juga perilaku seksual non-konsensual. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Jadi menurut dua peneliti dari BRIN ini, apa masalah-masalah isu-isu terkini tentang persoalan seksual di kalangan remaja Indonesia? Yang pertama adalah dikatakan bahwa remaja kita ini syarat terpaan tapi minim informasi. Jadi saat ini akses remaja terhadap informasi sangat mudah tentu ya. Begitu banyak sumber-sumber informasi, tentu yang paling populer ya Google Search gitu ya. Jadi alat pencari data dari Google gitu ya. Nah, hal ini bisa menjadi pisau bermata dua jika tidak dibarengi dengan penyediaan informasi yang benar dan tepat. Jadi termasuk saya membuat channel YouTube ini juga dalam rangkaian untuk berpartisipasi untuk menyediakan informasi-informasi yang lebih tepat, lebih kalau nggak benar 100% ya mendekati kebenaran. Dalam bahasa yang lain adalah melengkapi konten-konten yang positif ya, untuk menghadapi konten-konten yang begitu banyak membawa dampak negatif ya, sebagaimana juga sudah dilakukan hasil-hasil penelitian ya. Sejumlah studi menunjukkan adanya hubungan antara perilaku seksual remaja dengan pengetahuan remaja yang mengenai seksualitas dan juga kesehatan reproduksi. Survei yang dilakukan pada remaja
dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada tahun 2019 menunjukkan hasil bahwa banyak remaja Indonesia yang belum memahami kesehatan reproduksi. Ya, ini memang 5 tahun yang lalu, tapi saya kira masih cukup relevan kita sampaikan di hari ini. Informasi mengenai masa subur perempuan misalnya hanya di sepertiga dari total remaja usia 10-24 tahun yang pernah mendengarnya. Dan dari yang pernah mendengarnya tadi hanya 13% di antaranya yang mengetahui secara tepat kapan masa subur itu terjadi. Ya. Survei yang sama juga menginformasikan hanya 4 dari 10 remaja yang mengetahui bahwa seorang perempuan bisa hamil meskipun hanya sekali berhubungan seksual. Terkait infeksi menular seksual, ya, IMS, hanya 61% remaja pernah mendengar mengenai HIV dan AIDS, dan 34% pernah mendengar tentang penyakit seksual lainnya. Permasalahan terkait isu seksualitas pada anak muda juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis generasi muda yang impulsif. Ciri psikologis ini merupakan ciri umum yang muncul di fase remaja. Jadi memang remaja ini kan fase, orang bilang fase meledak-ledak gitu ya. Ciri psikologis ini merupakan ciri umum yang muncul di fase remaja, dan sebuah penelitian di India pada tahun 2023 menunjukkan bahwa impulsivitas remaja memiliki korelasi yang cukup erat dengan risk-taking behavior atau perilaku mengambil perilaku yang berisiko gitu ya. Perilaku mengambil risiko ya. Hal ini menyebabkan mereka rentan mengalami cedera, mengalami perilaku seksual yang berisiko, dan perilaku lain yang berkenaan dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ya. Nah, isu yang kedua yang hari-hari ini masih relevan untuk kita sampaikan, yang dulu ini terjadi pada daerah-daerah tertinggal atau di desa-desa terpencil ya, yaitu isu tentang pernikahan dini. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, sekitar 19% laki-laki menikah di usia 16-18 tahun. Bahkan ada 2% menikah di bawah usia 16 tahun. Ini pada laki-laki. Data yang sama juga menunjukkan yang lebih besar, apalagi di perempuan tentu saja ya, ada 44% perempuan melahirkan pada usia kurang dari 21 tahun. Jadi kurang dari 20 tahun merupakan usia yang cukup berisiko ya bagi perempuan untuk melahirkan. Ada berbagai alasan mengapa laki-laki menikah di usia dini, dan salah satunya karena kehamilan yang tidak diinginkan, yang sering kita sebut sebagai KTD. Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia tahun 2017 menemukan 8% remaja pria dan 2% remaja wanita telah melakukan hubungan seksual. Alasan terbanyak yang disebutkan remaja untuk melakukan hubungan seksual pertama kali adalah karena saling mencintai, dan alasan terbanyak kedua, khusus remaja pria, menyebutkan penasaran atau rasa ingin tahu, yang tentu itu memang menjadi ciri khas dari kehidupan remaja ya. Data Survei Kesehatan Reproduksi Indonesia, reproduksi remaja Indonesia juga menemukan sekitar 12% remaja perempuan pernah mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Dan 7% remaja laki-laki menyampaikan pasangannya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi isu tentang pernikahan dini ya, ini
rata-rata dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan, dan kehamilan tidak diinginkan tentu adalah bagian tidak terpisahkan dari perilaku seks pranikah. Jadilah isu kesehatan remaja yang kedua yang menurut dua peneliti dari BRIN ini yang perlu diperhatikan, ya. Baik, itu dulu yang bisa kita sampaikan di podcast yang pertama, ya, untuk mengisi ruang tentang penelitian kesehatan yang terkini, ya. Dan nanti akan kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.